Tanpa berlama-lama, untuk memandu jalannya diskusi dan sesi materi pada siang hari ini, mari kita sambut moderator webinar. Kepada Kak Teresa kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC Kak Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bertumbuh untuk kita semua. Perkenalkan, saya Teresa Adelia Setiawan yang akan memandu jalannya sesi diskusi pada webinar kali ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung dalam webinar kolaborasi Fisiku dan Self Development Indonesia dengan tema Cara Gen Z Membangun Usaha di Usia Muda. Di era saat ini, Gen Z tidak hanya dituntut untuk siap kerja, tetapi juga menciptakan lapangan kerja. Melalui webinar ini, kita akan belajar bagaimana membangun usaha dengan mindset yang tepat, keberanian memulai, dan strategi yang relevan dengan perkembangan zaman. Kini tibalah kita di saat yang ditunggu-tunggu, tetapi sebelum itu, saya mohon izin untuk membacakan CV dari narasumber kita. Narasumber kita siang hari ini adalah sosok yang sangat inspiratif. Beliau Beliau adalah sosok yang telah berpengalaman dalam dunia pengembangan diri, komunikasi, kewirausahaan. Beliau adalah Kosdiki Nuraman, SIKOM, MSOS, CHT, CTN, LLP. Seorang trainpreneur dan life coach lulusan S2 UIN Sunan Ampel, Surabaya yang telah memulai perjalanannya di usia yang masih muda. Coach Diki Nuraman adalah seorang founder Mandiri Coach, komunitas pengembangan diri Indonesia, komunitas public speaking, serta founder dari PT Self Development Indonesia. Nah, kiprahnya di dunia usaha juga diperkuat dengan keanggotaannya di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Selain itu, beliau memiliki sertifikasi profesional di bidang Training Business Mastery dan merupakan instruktur bersertifikat BNSP RI. Nah, mari kita beri sambutan yang hangat untuk narasumber kita, Coach Diki Nur Rahman. Beri virtual applause untuk narasumber kita. Oke, untuk Coach Diki Nur Rahman, dipersilakan. Halo, Coach. Halo, selamat siang. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Terdengar jelas, Coach. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya buat Kak Teresa selaku moderator dan tadi ada MC Kanabila dan untuk Fisiku yang sudah mengajak kolaborasi dan terima kasih juga buat para peserta yang sudah hadir pada kegiatan webinar siang hari ini di bulan Ramadan ya bagi yang menjalankan. Dan nanti silahkan aktif di kolom chat ya. Saya pengen tahu di sini asalnya dari mana saja. Kebetulan saya asalnya dari Sidoarjo. Sidoarjo itu sebuah kabupaten di Jawa Timur dekat Surabaya. Oke, saya pengen tahu apakah layarnya sudah terlihat atau tidak. Boleh dituliskan di kolom chat. Apakah sudah terlihat atau belum? Oke, sudah ya. Oke, baik. Terima kasih. Kita mulai untuk sharing hari ini. Saya ingin sedikit sharing terutama khususnya Gen Z ya, membangun bisnis di usia muda. Tadi sudah dikenalkan oleh moderator kita, Kak Teresa, dan untuk
yang tidak berhalangan boleh diaktifkan kameranya dan nanti aktif di kolom chat karena nanti akan ada hadiah spesial dari Visiku ataupun nanti dari Self Development Indonesia. Dan jangan lupa siapkan alat tulis ya. Nah, nanti bisa mencatat poin-poin yang penting ataupun screenshot beberapa poin yang menurut teman-teman relevan. Saya panggil teman-teman ya, karena kebanyakan dari teman-teman yang hadir adalah Gen Z. Atau ada yang dari milenial juga boleh tetap join ya, ataupun dari generasi yang lainnya. Oke, sebelum itu kita kenalan lagi dengan sebuah pantun. Mendung belum tentu hujan, dekat belum tentu jadian. Perkenalkan, saya Diki Nur Rahman, ingin sedikit sharing pengalaman. Nama lengkap saya Diki Nur Rahman, biasanya dipanggil Coach Diki. Untuk Instagramnya itu Diki Pembelajar Sejati. Dan buat teman-teman yang mau follow juga boleh. Kalau minta fallback silakan DM saja, Kak. Saya tadi yang ikut webinar. Untuk kesibukan, selain menjadi seorang trainer di Self Development Indonesia, saya juga tutor di Mandiri Course dan aktivitas-aktivitas lainnya seperti hipnoterapis, public speaker juga, dan mengisi berbagai kegiatan baik itu secara online ataupun secara offline. Lebih detailnya silakan berkunjung di LinkedIn Self Development IND ataupun LinkedIn Diki Nur Rahman. Tadi belum absen di kolom chat ya. Asalnya dari mana saja? Apakah ada yang dari Sidoarjo, Surabaya, ataupun dari luar pulau? Boleh dituliskan di kolom chat ya, asal kotanya. Oke, ada yang dari Surabaya. Oke, silakan dituliskan di kolom chat. Apakah dari Surabaya semua atau ada yang dari luar pulau? Dari Malang. Oke, dari Lamongan. Ada lagi? Dari Sidoarjo. Nah, ini yang Sidoarjo, Malang, Surabaya masih bisa sharing offline ya. Nanti kalau mau juga boleh. Kebetulan ada juga komunitas bisnisnya. Baik, terima kasih yang sudah menuliskan di kolom chat. Yang belum menuliskan silahkan dituliskan di kolom chat. Ada dari Cianjur juga. Oke, ini untuk lisensi saya semenjak tahun 2021 sampai sekarang, baik itu BNSP ataupun non-BNSP. Dan alhamdulillahnya berbagai macam training sertifikasi ini membantu saya untuk mengembangkan diri saya jadi versi terbaik ataupun mengembangkan usaha saya di bidang jasa, yaitu bimbingan belajar dan lembaga pelatihan baik itu BNSP ataupun non-BNSP. Ada informasi buat teman-teman rekan-rekan yang hadir di webinar siang hari ini. Teman-teman bisa mendapatkan e-book spesial pengembangan diri dengan cara upload dokumentasi kegiatan webinar hari ini dan berikan screenshot serta caption terbaik. Dan jangan lupa tag Instagram Diki Pembelajar Sejati, Visiku, Co-ID, dan Self Development Indonesia. Boleh di screenshot dulu, karena nanti ada hadiah spesial. Nggak pakai undian. Kalau biasanya kan 3 terbaik, 5 terbaik. Intinya yang bikin dokumentasi serta caption dan nge-tag 3 Instagram di atas langsung mendapatkan e-book spesial dari Self Development Indonesia. Nanti akan dihubungi secara DM ya. Oke, itu untuk informasi e-book spesial buat teman-teman yang aktif ya di media sosial. Oke, sebelum itu kita ada sebuah pertanyaan yang mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya. Siapa yang ingin punya bisnis sebelum usia 30? Kalau Gen Z itu kan mulainya dari 1997 ya, berarti sekarang umurnya 29. Jadi pas pertanyaannya. Siapa yang ingin punya bisnis sebelum usia 30? Boleh tulis katakan saya. Siapa yang sudah punya ide tapi belum mulai? Terlalu banyak mikir tapi tanpa ada tindakan. Bisa tuliskan di kolom chat saya. Saya pengen tahu apakah di sini pengen punya usaha atau hanya sekedar ikut webinar saja. Nanti kita akan diskusi bagaimana cara membangun usaha sebelum usia 30. Ataupun masih sekolah dan masih kuliah juga bisa ya. Bahkan ada anak
yang ngaku-ngaku perintis padahal pewaris juga melakukan hal yang sama, membangun sebuah bisnis, mendapatkan 100 juta pertama di usia 8 tahun. Nah, itu beda lagi ya. Oke, silakan teman-teman. Apakah ada yang pengen punya bisnis sebelum usia 30? Atau di sini yang hadir 30-an orang nggak pengen punya bisnis? Pengennya jadi profesional, pekerja, ya nggak apa-apa juga. Tapi ketika kita bekerja, punya bisnis sendiri, itu waktu lebih fleksibel gitu. Tadi pagi saya membaca sebuah tulisan dan video juga sekilas. Ada seorang anak kecil yang menggambar kucing dirinya dan ibunya, mamanya. Tapi tidak ada gambar ayahnya. Kemudian ayahnya bertanya, "Nak, kenapa tidak ada gambar ayah di gambar kamu tersebut?" "Ya, soalnya ayah sibuk kerja terus dan jarang pulang. Jadi saya tidak gambar." Nah, dari gambaran tersebut bahwasanya kehadiran sosok ayah, kehadiran sosok orang tua itu juga penting buat pertumbuhan anak gitu. Nah, salah satu cara supaya bisa bersama keluarga yaitu membangun sebuah bisnis di usia muda. Karena lebih baik memulai di awal daripada nanti menyesal di akhir ya. Oke, ini pertanyaan buat teman-teman. Kita lanjut yang berikutnya. Nah, saya pengen tahu apakah realitanya Gen Z hari ini sesuai dengan apa yang saya tuliskan atau tidak. Sedikit informasi, generasi Z atau Gen Z itu adalah kelompok penduduk yang lahir antara 1997 hingga 2012. Kebetulan yang berbicara hari ini atau narasumber hari ini kebetulan masih Gen Z juga, angkatan reformasi ya. Jadi masih relate dan relevan dengan apa yang saya sampaikan. Realitanya hari ini Gen Z itu lebih banyak ide, punya ide banyak banget, tapi hanya ada pada pikiran, tindakannya kurang. Kemudian banyak akses digital, internet, kemudian media sosial, berbagai macam platform, baik itu tulisan ataupun video, video panjang, video pendek. Jadi kita dimudahkan dengan akses internet dan digital. Di sisi lain, realitanya itu banyak distraksi. Terkadang karena banyaknya hal yang dikerjakan, banyaknya media yang digunakan, itu tidak fokus sehingga tidak bisa membuat bisnisnya jauh lebih berkembang. Karena salah satu syarat supaya teman-teman bisa mengembangkan bisnis adalah fokus dengan satu bidang. Dan yang terakhir adalah minim eksekusi. Nah, kira-kira dari berbagai macam realita ini yang paling banyak itu yang mana? Boleh dituliskan di dalam chat. Ataupun di screenshot juga boleh. Melihat realitanya bagaimana, baik diri sendiri ataupun orang lain. Punya banyak ide bikin bisnis kopi ataupun bisnis pakaian, bisnis kelapa sawit misalnya, dan sebagainya. Atau bisnis MBG juga bisa. Jadi teman-teman, ketika kita ada ide atau peluang, kita perlu yang namanya perencanaan supaya nanti tidak jadi teori aja ya, tapi juga ada realitanya. Oke, minim eksekusi ya. Nah, ini yang perlu dilakukan. Just do it. Kalau kata founder Tokopedia, mulai aja dulu. Kalau bisnis kan identik dengan istilah startup ya. Oke, tadi ada yang menulis di kolom chat, minim eksekusi dan banyak ide ya. Terima kasih. Kita lanjut yang berikutnya.
Nah, kenapa harus mulai di usia muda? Yang pertama adalah energinya masih besar ya. Jadi masa muda ini memang perlu kita manfaatkan sebaik mungkin karena itu tidak terulang kembali. Dan berikutnya adalah resiko masih kecil, selama itu masih single ya. Kalau berkeluarga biasanya ada resiko yang lebih besar karena ada tanggungan pasangan ataupun anak. Dan berikutnya adalah waktu belajar masih panjang. Kita masih bisa berproses, kita masih bisa bangkit. Yang berikutnya adalah kesalahan masih murah. Masih jutaan, masih belasan juta mungkin, belum yang ratusan ataupun yang miliaran. Kecuali yang kena investasi bodong ya, atau penipuan. Nah, itu beda lagi. Jadi, ketika kita memulai dari usia muda, kita bisa merencanakan pensiun dini istilahnya ya. Atau kalau kata Raditya Dika itu financial freedom dari awal. Jadi kita bisa jalan-jalan tapi usaha tetap jalan gitu. Foundernya jalan-jalan, usahanya tetap jalan. Nah, itu kan keinginan banyak orang ya, terutama Gen Z ya. Soalnya saya melihat kebanyakan saat ini untuk Gen Z masih kurang dalam pengembangan bisnisnya. Oleh karena itu perlu adanya wadah. Oke, yang berikutnya, membangun mindset entrepreneur. Nah, mindset ini sangat penting sebagai seorang pengusaha. Kita perlu yang namanya membedakan antara mindset pekerja dan pebisnis. Apa bedanya? Yang pertama adalah pekerja fokus pada gaji yang biasanya dibayarkan 1 bulan sekali. Ada yang 3 bulan sekali, ada yang pakai bonus juga, ada yang sistemnya bagi hasil dan sebagainya. Nah, sedangkan pebisnis itu fokus pada nilai dan aset. Apa nilai yang bisa kita bagikan? Apa aset yang bisa menghasilkan cuan atau pendapatan? Nah, itu perbedaan mindsetnya. Nah, salah satu mindset kalau dalam pengembangan diri itu adalah grow mindset, mindset bertumbuh dan berkembang. Itu adalah gagal adalah data. Jadi ketika kita mengalami yang namanya sebuah tanda kutip kegagalan, itu sebenarnya ada sebuah data yang kita peroleh. Misalnya, oh saya kurang di bagian marketingnya, oh saya websitenya kurang menarik, ataupun desainnya warnanya masih kurang, ataupun cara membuat kontennya belum FYP misalnya. Nah, itu juga mempengaruhi. Kemudian yang berikutnya, masalah adalah peluang. Contohnya seperti founder dari Gojek ya. Nadiem Makarim itu kan melihat bahwasannya ketika seseorang itu pengen berpergian, itu kan harus ke ojek pengkolan. Nah, itu kan perlu waktu. Dan sekarang dengan memanfaatkan internet digital, itu bisa membuat atau mempertemukan penumpang dan Gojek, ojek secara online. Dan bertumbuh lagi sekarang. Ada fasilitas-fasilitas lainnya. Sehingga itu menjadi sebuah peluang bisnis yang membuka lapangan pekerjaan. Jadi jangan nunggu 19 juta lapangan pekerjaan ya, tapi teman-teman silahkan buka lapangan pekerjaan sendiri. Yang berikutnya, proses lebih penting daripada hasil instan, karena ada salah satu kata yang saya masih ingat, sukses itu artinya suka berproses. Jadi memang ada proses yang perlu kita jalani, syukuri, dan nikmati supaya kita bisa memperoleh apa yang kita inginkan. Latihan refleksi, tuliskan 3 ketakutan terbesar memulai bisnis. Jadi nanti akan ada sesi diskusi juga supaya saya juga tahu kira-kira hal apa yang membuat teman-teman takut gitu memulai bisnis. Apakah nggak punya modal ataukah karena nggak punya privilege, saya perintis bukan pewaris. Saya kebetulan perintis juga ya, bukan pewaris. Nah, jadi teman-teman silahkan tuliskan di kolom chat, saya pengen tahu kira-kira ketakutan apa ketika memulai sebuah bisnis. Silahkan tulis di kolom chat.
Saya kasih waktu 1 menit ya. Apa ketakutannya? Baik itu nggak punya modal atau masih bingung mulai dari mana mungkin, atau takut gagal dan sebagainya. Silahkan dituliskan di kolom chat. Ada 30-an peserta yang sudah hadir. Saya pengen tahu. Boleh dituliskan di kolom chat. Kira-kira ketakutan-ketakutan apa yang membuat teman-teman takut dalam memulai sebuah bisnis? Oh, yang pertama modal. Umur 50-an apa sudah terlambat memulai bisnis? Saya jawab dengan tegas, tidak. Karena ada yang namanya KFC, itu seorang kakek usia 70 tahunan dari Amerika Serikat, dan sekarang cabangnya ada di mana-mana. Dan tidak ada kata terlambat untuk memulai. Meskipun webinarnya khusus untuk Gen Z, tapi yang generasi-generasi selanjutnya tetap boleh ikut dan sharing. Karena nanti karyawannya kemungkinan ya itu Gen Z. Jadi perlu mengetahui bagaimana latar belakangnya. Oke, saya cek di kolom chat dulu. Oke, tidak punya modal, tidak punya relasi, banyak pesaing, modal dan sulit mengelola tim, resiko finansial, persaingan ketat, tidak punya modal, takut dianggap gagal, tidak punya pengalaman. Oke, terima kasih. Yang masih ada boleh dituliskan di kolom chat. Oke, sudah tidak ada lagi ya. Terima kasih yang sudah menuliskan di kolom chat berkaitan dengan ketakutan-ketakutannya. Karena ketika kita sudah tahu ketakutan yang membuat kita takut memulai, maka kita bisa mengatasinya dengan yang namanya mempersiapkan diri atau memperbaiki diri. Sebagai contoh, dulu waktu saya membangun sebuah bisnis, saya takut karena tidak punya modal. Akhirnya saya cari bisnis yang modalnya minim. Ketemulah bimbingan belajar. Kemudian selama kuliah juga aktif mengajar les privat, baik itu online ataupun offline. Kemudian lanjut S2 itu kepikiran kalau saya ngajar les terus itu hanya untuk SD, SMP, SMA. Jadi dampaknya masih untuk kalangan siswa-siswi. Tapi kalau misalnya saya buka lembaga pelatihan itu lebih luas lagi cakupannya. Akhirnya saya memulai, jadi semenjak setelah lulus S2, setelah wisuda itu langsung buka lembaga pelatihan. Jadi tidak cari lowongan pekerjaan ataupun kirim-kirim CV, tapi mengembangkan bisnis sendiri. Nah, itu mindset yang semoga bisa jadi semangat buat teman-teman bahwasanya kalau misalnya teman-teman kesulitan mencari pekerjaan, teman-teman silahkan membuka pekerjaan dengan sumber daya yang ada. Oke, terima kasih yang sudah menuliskan di kolom chat. Kita lanjut. Nah, bagaimana cara menemukan ide bisnis? Nah, ini penting ya. Nah, rumus ya. Nah, karena kebetulan saya mengajar matematika ya. Karena keseharian saya juga mengajar matematika dan kontennya ada rumus-rumusnya ya. Jadi rumus ide bisnis itu sama dengan skill ditambah passion ditambah dengan market. Nah, skill ini membuat Anda mampu, passion ini membuat Anda tahan, dan market membuat Anda menghasilkan. Nah, ini rumus yang cukup ideal buat teman-teman dalam mengembangkan atau menemukan ide bisnis. Tadi ada yang bertanya, kebanyakan ide bisnis, apakah ide bisnisnya ini sudah sesuai dengan skillnya, passionnya, atau marketnya? Kalau misalnya sudah, nah itu tinggal eksekusi aja. Tapi kalau misalnya belum, silakan ditemukan. Contohnya, monetisasi skill ya, menguangkan sebuah keterampilan. Misalnya teman-teman punya skill desain, baik itu Corel Draw ataupun Canva, itu bisa membuat jasa perkontenan. Jadi teman-teman bisa membuat sebuah konten, baik itu dalam bentuk video ataupun desain dan sebagainya. Yang kedua, nah ini yang saya lakukan juga semenjak kuliah, yaitu skill public speaking menjadi seorang trainer. Jadi saya trainer
di bidang public speaking, menulis buku juga tentang public speaking, membantu seorang yang kurang pede jadi pede, yang grogi jadi lebih percaya diri, dari orang yang tidak bisa menghasilkan cuan dari skill ngomongnya, sekarang sudah bisa menghasilkan. Baik itu jadi MC, moderator, trainer, dan sebagainya. Dan yang contoh yang terakhir adalah editing, jasa freelance. Jadi lebih fleksibel. Nah, ini khususnya untuk mahasiswa ya. Nah, gimana kalau misalnya kita pengen memulai sebuah bisnis, tapi modalnya yang minim? Cara pertama adalah kita menggunakan yang namanya pre-order, PO. Misalnya membuat makanan, PO buat makanan misalnya, ataupun takjil, ataupun yang mendekati Idul Fitri, itu ada sebuah orderan. Nah, itu bisa kue kering misalnya. Nah, itu bisa PO dulu. Lalu produk diproduksi ataupun disediakan. Itu pre-order, PO. Buku juga bisa ya. Nah, saya kemarin juga melakukan PO dulu. Jadi pesanannya dibayar dulu, lalu produknya diproduksi dan disediakan. PO buku juga ada, PO produk makanan juga ada, PO jasa juga ada. Tapi istilahnya waiting list kalau jasa, jasa pelatihan atau sebagainya. Yang berikutnya adalah dropship, jualan tanpa stok, supplier kirim ke pembeli. Nah, ada berbagai platform yang menyediakan dropship dan ini bisa dioptimalkan. Jadi teman-teman tidak perlu beli, cuma bantu istilahnya menjualkan lewat media sosial, baik itu dengan cara live ataupun bikin konten. Kemudian yang berikutnya reseller. Nah, kalau reseller itu beli dulu. Misalnya belinya 5.000 dijual 7.000, belinya 80.000 dijual 100.000 misalnya. Jadi kalau reseller itu beli produknya dulu, kalau dropship itu tanpa membeli produk. Jadi mereka yang ngirim, kita yang mengiklankan. Nah, nanti selisihnya, persentasenya kita yang mendapatkan. Yang berikutnya adalah jasa berbasis skill, jualan kemampuan bukan barang. Contohnya, saya mengajar matematika di bimbingan belajar. Saya membuat seseorang yang tidak suka matematika menjadi suka matematika, yang bisa matematika jadi lebih bisa matematika. Bahkan ada yang kemarin sampai lolos Olimpiade Nasional. Alhamdulillahnya kemarin provinsi sudah lolos dan dikirim di nasional. Karena saya tahu caranya bagaimana membuat seseorang itu lebih paham suatu pelajaran khususnya di bidang matematika ataupun skill public speaking. Saya bisa membantu seseorang yang pengen mengembangkan skill public speaking-nya jauh lebih baik, bisa menghasilkan cuan misalnya. Nah, itu salah satu contohnya ataupun menghasilkan produk-produk. Jadi public speaking misalnya bikin produk pelatihan, produk webinar ataupun buku dan sebagainya ataupun e-course. Tentu saja skill ini perlu yang namanya seorang mentor ya supaya bisa mengoptimalkan potensi yang ada. Bagaimana strategi digitalnya? Kenapa kita perlu menggunakan media sosial secara digital ataupun internet? Yang pertama, pasar ada di online. Sekarang kebanyakan orang itu menjual lewat live TikTok, live Instagram, live marketplace, dan sebagainya. Dan biayanya memang rendah. Kalau misalnya offline itu kan perlu sewa tempat, perlu mempersiapkan alat dan tempat. Tapi kalau online lebih fleksibel. Dan kalau online itu jangkauannya luas, jadi tidak hanya di daerah itu saja, tapi juga se-Indonesia, bahkan di dunia. Nah, ada berbagai macam strategi dalam membuat konten. Yang pertama adalah kita perlu yang namanya edukasi. Kita mengedukasi bahwasannya produk kita ini manfaatnya apa sih? Kemudian kelebihannya apa? Kita mengedukasinya seperti itu. Kemudian ada storytelling. Nah, nanti saya kasih contoh teknik storytellingnya ya. Dan ada juga testimoni berbagai macam produk misalnya. Biasanya kalau di marketplace itu kan ada bintang 5, bintang 4, itu ada
testimoninya itu, ataupun di website juga ada. Oke, itu untuk strategi konten ya. Jadi ada berbagai macam edukasi, storytelling, testimoni, dan soft selling. Jadi secara tidak langsung. Contohnya bagaimana? Nah, ini contohnya testimoni dari berbagai macam alumni di Self Development Indonesia. Nah, ini biasanya diisi setelah mereka mengerjakan uji kompetensi dan bisa dilihat ada berbagai macam pelatihan, baik itu yang trainernya saya ataupun trainernya orang lain. Karena saya ada istilahnya associate trainer kemitraan gitu, jadi membantu juga buat para public speaker profesional untuk membuka pelatihan. Tapi nanti ada tahap-tahapnya supaya teman-teman kalau misalnya pengen berminat menjadi seorang trainer ataupun trainer-trainer membuka sebuah pelatihan dan membuatnya dijadikan sebuah bisnis itu juga bisa. Nah, ini berbagai macam testimoni. Kemudian strategi konten yang lainnya itu adalah membangun personal branding. Jadi ketika kita punya personal branding yang bagus, kita akan membangun kepercayaan. Misalnya, oh kalau saya pengen les privat, saya di Mandiri Course, caranya gimana? Nah, itu dibangun kepercayaannya dengan membuat konten misalnya. Ataupun dengan testimoni, tunjukkan prosesnya, bukan hanya hasil. Oh, proses mengajarnya kayak gini. Oh, contoh pembuatan produknya seperti ini. Misalnya, kalau saya menjual buku, misalnya. Nah, itu kan ketika saya packing, itu saya video, kemudian saya foto, terus di situ ada istilahnya spill sedikit isi bukunya. Nah, itu prosesnya kayak gitu. Jadi tidak hanya hasilnya saja, tapi juga prosesnya. Ada storytellingnya, ceritanya. Dan yang tidak kalah penting adalah konsisten posting ya. Ya minimal 1 kali dalam 1 hari. 1 sampai 3 kali, baik itu dalam bentuk gambar ataupun video. Jadi teman-teman bisa mengoptimalkannya. Karena dengan konsisten, teman-teman akan jauh lebih dikenal oleh orang lain. Bahkan saya juga pernah mendengar ataupun pernah bertanya, itu pernah dia itu posting dalam 1 hari itu sampai 30 gitu. Jadi kayak ngestok kontennya gitu. Kemudian di-share di hari yang sama. Dia pengen tahu apakah dari 30 konten tersebut ada yang FYP atau tidak. Nah, ini salah satu produk yang ada di Self Development Indonesia. Ada berbagai macam buku. Tadi saya sempat cerita bahwasanya saya sebagai tutor les privat. Nah, itu ada bukunya The Secret of Hypnoteaching dan Hypnolearning. Public speaking juga ada. Kalau yang sekarang itu lagi tren itu Gen Z itu mental health ya. Merapikan isi kepala dan menenangkan isi hati, dan buku terbaru baru terbit minggu lalu cetak itu Self Development Mastery. Jadi sebuah panduan praktis menjadi versi terbaik diri secara intelektual, emosional, dan spiritual. Kalau pengen tahu lebih detailnya, teman-teman bisa klik link it Self Development IND ataupun nanti bisa berkunjung di Instagram Self Development Indonesia. Karena tidak hanya produk buku saja, tapi juga ada produk pelatihan, training, sertifikasi, coaching, hipnoterapi, dan sebagainya. Nah, ini untuk Instagramnya. Jadi salah satu cara untuk membangun personal branding itu adalah membuat sebuah konten. Nah, ada konten yang FYP, ada yang tidak. Sebagai contoh yang bawa sendiri itu, tanda kamu butuh istirahat mental itu hanya sekitar 10-an like dalam bentuk feed. Nah, kemudian yang satunya yang bagian bawah, itu saya kolaborasi dari berbagai Instagram, buat konten juga yang berhubungan dengan perkuliahan, ya itu lumayan ratusan. Ternyata supaya viewernya, penontonnya lebih banyak, itu perlu membuat
semacam konten video pendek yang berkaitan dengan kata-kata itu ada ratusan ribu ya, meskipun jutaan, tapi minimal saya sudah tahu bahwasanya orang jauh lebih tertarik konten dalam bentuk reels gitu. Tapi sesekali juga bikin yang fit ya, buat edukasi. Nah, teman-teman juga sama. Kalau misalnya buka bisnis, harus sering-sering buat konten supaya teman-teman dikenal oleh marketnya. Jangan sampai kita punya ide bisnis tapi Instagramnya masih kosong, nggak punya media sosial, tidak punya marketplace. Nah, itu distribusinya agak susah. Sekarang kita lanjut ke sistem dan konsistensi. Nah, sebuah bisnis yang baik itu harus bisa memisahkan antara pendapatan pribadi dan pendapatan bisnisnya. Kalau bisa, rekeningnya beda. Catat pemasukan dan pengeluaran sekecil apapun itu. Bayar parkir, beli bahan, dan sebagainya. Dan yang perlu diingat, pisahkan antara yang pribadi dan yang bisnis. Kemudian atur jadwal kerja, apakah dari pagi sampai sore, ataupun dari sore sampai malam, atau sehari cuma beberapa jam. Dan jangan lupa melakukan evaluasi bulanan supaya teman-teman tahu apa yang perlu diperbaiki supaya bisnisnya jauh lebih bertumbuh dan berkembang. Nah, sekarang kita belajar dari kesalahan. Nah, ini secara umum boleh mengiyakan ataupun menolak juga nggak masalah juga, tapi ini yang saya lihat. Yang pertama adalah ingin cepat viral. Padahal viral itu perlu proses ya. Sebagai contoh tadi dari ratusan konten yang viral cuma beberapa saja. Kemudian tidak sabar dalam proses. Nah, prosesnya kadang ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang agak lama. Jadi ya beda-beda tergantung dari diri kita. Dan yang terakhir adalah mudah menyerah. Dan mindset-mindset atau kesalahan-kesalahan yang seperti ini itu perlu dirubah. Bahwasanya supaya kita bisa sukses dalam sebuah bidang ataupun dalam bisnis, kita perlu yang namanya membangun sebuah sistem. Dan itu memang perlu konsisten. Dan itu bisa dilakukan hari ini setelah teman-teman selesai di webinar siang hari ini. Nah, ini ada prinsip. Nah, teman-teman bisa screenshot juga. Sukses di usia muda. Yang pertama adalah mulai sekarang. Oh, saya udah usia 50 tahun. Gak apa-apa, mulai sekarang. Karena ada orang Amerika tadi yang saya jelaskan, bahwasanya mulai usia di usia 70-an dan dia sukses. Jadi setiap orang punya fase kehidupan yang berbeda-beda. Tapi yang salah adalah tidak memulai. Karena kalau kita tidak memulai sekarang, biasanya menyesal di akhir. Yang berikutnya, belajar cepat. Khususnya era digital ini ya, manfaatkan teknologi digital, media, dan sebagainya. Dan tidak kalah penting adalah eksekusi, lakukan secara konsisten terus-menerus sampai mencapai tujuan yang diinginkan. Dan ini bisa membantu teman-teman untuk sukses di usia muda. Saya nggak ngasih banyak tips ya, cuma 3 saja. Mulai aja dulu, belajar dengan cepat. Kalau ada kesalahan diperbaiki, kalau sudah bagus dipertahankan, dikembangkan, dan jangan lupa eksekusi. Learning by doing. Ada sebuah kutipan dan semoga bisa jadi motivasi juga buat teman-teman. Jangan tunggu siap, mulai aja dulu. Karena kesiapan lahir dari keberanian melangkah dan kesuksesan datang bagi mereka yang berani memperbaiki diri sambil terus berjalan. Nah, kalau ada kutipan biasanya sudah masuk ke bagian akhir ya. Nah, nanti silakan kalau misalnya teman-teman pengen diskusi, kita coba diskusi. Dan buat teman-teman yang pengen lebih istilahnya
meningkatkan level ya dalam bisnisnya, mengembangkan bisnisnya, baik yang sudah punya bisnis ataupun belum punya bisnis, nanti bisa ikut sebuah pelatihan selama 2 hari untuk mengembangkan bisnisnya dengan teknik NLP dan coaching. Dan dilaksanakan bulan depan ya, tanggal 17 dan 18 Maret selama 2 hari di sore hari. Lebih detailnya silakan hubungi admin ataupun Instagram Self Development Indonesia buat teman-teman yang pengen belajar lebih dalam ya. Karena untuk webinar nggak sampai 1 jam ya, kurang lebih ya 40 menitan aja kalau untuk sesi materinya. Tapi kalau pengen lebih detail, lebih daging istilahnya, teman-teman bisa ikut pelatihan NLP for Business Coach. Jadi teman-teman punya lisensi juga, punya sertifikat supaya teman-teman bisa jauh lebih percaya diri mengembangkan bisnisnya dan mencari apa yang perlu diperbaiki dan dipertahankan. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung nuri, burung dara, mari berdiskusi bersama-sama. Saya kembalikan ke moderator Kak Teresa. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pemaparan materi yang sangat insightful dari Coach Diki. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada para peserta untuk raise hand atau jika berhalangan dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat. Pertanyaan terpilih akan kami bacakan langsung kepada narasumber. Untuk pertanyaan terpilih akan mendapatkan hadiah spesial. Bagi yang mau bertanya, boleh sebutkan nama, asal, dan pertanyaannya. Ada yang mau bertanya? Oke, ada dari Cindy nih, Coach, dari Tangerang. Izin bertanya, Coach, kalau misal kita pengen punya bisnis produk digital, kira-kira kita bisa mulai dari mana ya? Boleh kasih saran kira-kira produk digital saat ini yang banyak diminati itu produk digital seperti apa? Boleh silakan, Coach Diki. Oke, baik. Terima kasih buat peserta yang bertanya, Kak Cindy ya. Oke, yang pertama, mulai dari mana kalau misalnya kita pengen membuat sebuah produk digital, kebetulan saya juga bikin produk digital, baik itu e-course ataupun e-book. Yang pertama adalah tentukan keahlian. Masih ingat rumus tadi? Keahlian, passion, kemudian market. Tentukan keahlian ataupun passion kamu. Kalian fokusnya di bidang mana? Di public speaking, di psikologi, di bisnis atau apa? Cari itu dulu. Keahliannya di mana? Biasanya tidak jauh beda dengan kesibukan sehari-hari ataupun latar belakang pendidikan. Yang kedua, cari tahu masalah orang. Masalahnya apa? Misalnya masih grogi, kalau public speaking ya masih grogi, masih kurang masih minder ketika berbicara di depan umum, ataupun masih sering bingung mau ngomong apa. Nah, itu cari masalahnya. Yang ketiga, mulai dari yang sederhana dulu. Misalnya teman-teman bikin webinar dulu, kemudian menawarkan produk digital, misalnya e-book ataupun kelas ataupun sebagainya, e-course. Yang keempat, gunakan platform yang sudah ada, bisa pakai marketplace ataupun media sosial ataupun pakai email marketing ya, yang biasanya ikut webinar kan biasanya ngisi form, nama, nomor telepon, Gmail, itu kan biasanya setelah webinar atau setelah kegiatan ada email marketing. Yang kelima adalah tes dan perbaiki terus, karena ketika kita mempraktikkan, mengeksekusi dan memperbaiki, itu akan jauh lebih berkembang. Yang lagi tren memang khususnya public speaking ya, ataupun kelas-kelas konten kreator, ataupun kesehatan mental juga ada sih. Jadi tergantung dari passionnya juga. Nah itu untuk pertanyaan yang pertama dari Kak siapa tadi? Kak Cindy ya. Semoga menjawab.
Oke, terima kasih Mas Diki. Ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Diar. Saya Diar dari Surabaya, izin bertanya. Tantangan apa yang sedang dihadapi Gen Z saat multitasking antara kuliah dan berbisnis? Dan gimana cara mengatasinya? Oke, ada 5 tantangan Gen Z saat multitasking kuliah dan bisnis ya. Kebetulan waktu saya kuliah juga melakukan hal yang sama dan saya pengen sharing juga buat teman-teman, terutama yang Gen Z ya. Yang pertama adalah manajemen waktu berantakan. Itu biasanya karena kesibukan kuliah ataupun sebagainya, jadi manajemen waktunya berantakan. Yang kedua, fokusnya terpecah dan mudah terdistraksi. Biasanya orang yang punya bisnis dan kuliah juga itu biasanya akan mudah terpecah. Oleh karena itu saya punya 2 HP ya. Bukan sombong ya, tapi memisahkan mana yang pribadi dan mana yang bisnis. Jadi kalau misalnya terpisah itu enak gitu memisahkannya. Yang ketiga adalah energi cepat habis atau burnout. Yang keempat biasanya tidak punya sistem kerja, itu tantangannya. Dan yang kelima adalah moodnya naik turun. Nah, apalagi yang perempuan ya, mohon maaf ya. Nah ini perlu kita atasi. Caranya gimana? Yang pertama, buat jadwal prioritas. Tetap yang pertama kuliah jadi yang prioritas atau yang utama. Yang kedua ada teknik yang namanya time blocking. Jadi kita sediakan waktu kapan waktunya bisnis, kapan waktunya belajar. Yang ketiga, kurangi distraksi digital, matikan data ataupun notifikasinya dimatikan. Yang keempat adalah bangun sistem sederhana. Biasanya saya pakai to-do list. Minggu depan saya mau lakukan apa, saya tulis. Saya catat di note saya. Dan yang kelima adalah jaga stamina dan istirahat yang cukup. Olahraga juga penting, makan makanan yang bergizi dan yang tidak menyebabkan sakit itu juga penting. Dan jangan lupa dijaga tidur. Nah, itu untuk pertanyaan. Ya, seperti itu ya. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Kak Diki. Ini pertanyaan terakhir ya untuk sesi webinar hari ini dari Cika Tangerang. Izin bertanya Kak, mengapa personal branding di media sosial seperti TikTok atau Instagram dianggap sebagai aset yang lebih berharga daripada model materi bagi pengusaha Gen Z? Bagaimana strategi ini dapat menentukan keberhasilan sebuah bisnis baru? Oke, baik. Jika dari Tangerang ya. Oke. Tadi yang belum sempat bertanya, Kak Aurora nanti DM aja ya Instagram Diki Pembelajar. Jadi nanti saya coba jawab. Tapi sekarang maksimalnya 3 aja. Oke, tadi dari Kak Cika berkaitan dengan personal branding ya. Jadi karena di era digital, kepercayaan itu ibarat mata uang utama gitu. Jadi audiens itu beli bukan karena hanya produk ya, tapi juga siapa yang menjualnya. Modal bisa terbatas, tapi kalau punya trust, kepercayaan, audience, engagement, itu penjualan bisa terus berjalan. Terus bagaimana cara menentukan keberhasilan bisnis baru tersebut? Yang pertama tentu saja membangun yang namanya kredibilitas dan kepercayaan lebih cepat. Nah, misalnya saya ikut berbagai macam pelatihan, berbagai macam sertifikasi, latar belakang pendidikan komunikasi misalnya. Nah, saya membangun kredibilitas saya dengan ikut berbagai pelatihan ataupun kuliah sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian saya juga membuat sebuah konten secara konsisten, baik itu di media sosial ataupun ketika sharing. Yang kedua adalah mempermudah promosi tanpa biaya iklan besar. Biasanya saya menggunakan berbagai macam platform, misalnya paid promote ataupun testimoni ataupun upload di media sosial dan jangan lupa tag Instagramnya. Itu kan sebenarnya promosi juga, tapi yang lebih terjangkau gitu. Yang ketiga, menciptakan loyal customer. Jadi tidak hanya beli sekali, tapi berkali-kali.
Nah, produk training di SD itu kan ada 40-an. Ada lebih dari 3 peserta itu ikut pelatihan, itu lebih dari 20 pelatihan di SDI. Yang trainernya berbagai macam. Karena dia merasakan setelah ikut 1-2 pelatihan, oh ternyata udah sesuai nih, daging banget nih, bermanfaat banget. Akhirnya terus menggunakan atau membeli produk-produk yang lainnya. Yang keempat adalah kita perlu yang namanya unik. Nah, membedakan antara yang satu dengan yang lainnya gitu. Kira-kira bisnis kamu ini apa yang jadi ujung tombaknya itu? Dan yang tidak kalah penting adalah yang terakhir membuka peluang kolaborasi. Salah satunya kegiatan webinar hari ini itu adalah sebuah kolaborasi antara Visiku dan Self Development Indonesia. Intinya produk bisa ditiru, tapi personal branding itu sulit ditiru. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, mohon maaf ya jika ada pertanyaan yang belum terjawab karena keterbatasan waktu. Namun, misalnya ke Aura ataupun yang lainnya mau bertanya lebih lanjut ke Kostiki, dapat menghubungi Instagram Kostiki di Diki Pembelajar Sejati. Atau dapat bertanya mungkin di grup chat gitu. Oke, terima kasih untuk Kostiki atas jawaban yang sangat mencerahkan. Tadi produk bisa ditiru, tetapi personal branding nggak bisa ditiru gitu. Yang bisa kita lakukan adalah memulai dari apa yang kita suka, keahlian kita, passion, lalu marketnya di mana gitu. Oke, baik, tidak terasa kita setelah di penghujung acara webinar Cara GZ Pembangun Usaha di Usia Muda. Untuk selanjutnya adalah sesi foto bersama. Saya pandu untuk dokumentasi atau kosdiki. Ya, boleh saya jawab. Silahkan teman-teman, rekan-rekan, khususnya yang tadi bertanya ataupun yang tidak berhalangan, tunjukkan wajah-wajah ganteng sama cantiknya. Silahkan, nanti boleh diupload, nanti dikirimkan di grup ya, yang masuk grup. Karena tadi ada yang masuk grup, ada yang joinnya via link Zoom mungkin. Silahkan dinyalakan kameranya. Kita dokumentasikan kegiatan. Hari ini ada 30-an orang, boleh dinyalakan. Oke, Kak Zaki, Kak Sania, Kak Iman, Ardiansyah, yang bisa? Atau ini aja? Oke, saya tunggu. Oke, sudah? Ada berapa slide ini? Oh, ada 2 slide. Oke, kita slide yang pertama dulu. Saya pandu. Ada 3 pose ya. Yang pertama formal dulu. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Senyum. Oke, kita lanjut slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, yang berikutnya pose andalan bapak-bapak biasanya. Jempol boleh, boleh kasih 1 atau 2. Silakan. Oke, ada 2 slide juga. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. Oke, 1, 2, 3. Dan terakhir pose bisnis itu identik dengan apa ya? Cuan ya. Nah, cuan, cuan. Jadi bukan I love you ya, cuan. Nah, biasanya kalau pasangan itu gini gerak-gerak kan butuh ini biasanya. Oke, gitu ya. Oke, gini silahkan. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kostiki. Semoga materi yang disampaikan hari ini dapat menjadi bekal, inspirasi, dan pemantik bagi teman-teman Gen Z untuk mulai melangkah dan membangun usaha sejak dini. Terima kasih kepada narasumber Kosdiki, Fisiku, dan Self Development Indonesia, serta seluruh peserta webinar yang telah meluangkan waktunya di siang hari ini. Saya tutup webinar hari ini dan saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Kak Nabila.